Kalau ulama-ulama kita gitu kan dewasa ya, Mbak Iya. Zara gitu. Ketika ada seseorang melenceng atau eh, ya nggak sesuai gitu ya kesehariannya dengan syariat, nggak ujuk-ujuk langsung divonis, Iya. langsung dihakimi gitu kan. Dilihat dulu, didekati, bukan malah dijauhin gitu, didekati. Nah, jadi cerita-cerita yang model begitu gitu ya, itu ya itu juga sudah saya tuliskan, itu menginspirasi saya menulis buku itu, Islam Kafah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ustadz Ahong alias Mas Ibnu Haris di studio Mubadalah ID. Pada hari ini saya juga ingin menyapa para salingers dimanapun Anda berada yang sedang menonton konten kami. Jika konten ini bermanfaat, silahkan untuk membagikan seluas-luasnya atau untuk menyimpan atau di-save untuk dilihat nanti. Kedatangan Ustadz Ahong di studio Mubadalah ID ini adalah satu, selain silaturahim juga ingin kami dari Mubadalah ID ingin banyak belajar ke Ustadz Ahong yang pada tahun 2020 kemarin mendapatkan penghargaan Ma'arif Award sebagai dalam kategori kampanye damai digital atau dakwah di media digital dan di media sosial, karena seperti yang teman-teman tahu, Mubadalah ID adalah media dengan basis media sosial. Terlebih ini jelang bulan puasa ya, Pak Ustadz, jadi banyak sekali nanti konten-konten yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna media sosial atau netizen. Bagaimana kita bisa selektif memilih konten, tidak hanya sekedar narasinya Islam, tetapi juga yang itu benar-benar tidak menjermuskan atau tidak menyesatkan para netizen. Selamat datang Ustadz Ahong. Saya menyapa dulu ini teman-teman Ustadz Ahong di Ya, ini Mbak Zara. banget kita Makasih. kedatangan Ustadz Ahong, karena selama pandemi ini kita komunikasi paling hanya lewat Zoom Ya, ya. betul. WA, Hanya lewat Zoom, WA. ya, Zoom. Ini kita baru pertama kali bertatap muka langsung dengan Ustadz Ahong yang berkunjung ke studio Mubadalah ID. Ustadz Ahong, kita balik ke tadi, berapa tahun sih punya pengalaman campaign di media digital, itu sejak kapan? Iya, Mbak Zahra, saya ceritakan sedikit bahwa saya mulai terjun di dakwah digital gitu ya. Itu sejak 2015. 2015. Ya, melalui bincangsyariah.com dan media sosialnya begitu. Iya. Media ini di bawah naungan El Bukhari Institute ya, Mbak Zara. Ya, awalnya kita karena nggak pernah belajar apapun tentang digital, ya kita belajar secara otodidak untuk biar engagementnya tinggi gimana, biar tulisan kita itu kalau di website ya masuk di halaman pertama Google dan lain sebagainya. Nah, itu kita pelajari pelan-pelan, kita ulik sendiri gitu ya. Ya sampai akhirnya alhamdulillah ya berkat teman-teman El Bukhari Institute juga didorong supaya tampil gitu ya, pasca mendapatkan Ma'arif Award itu ya. Awalnya kan di belakang layar gitu ya. Pada umumnya santri itu kan ini iya, enggan tampil gitu ya. Enggan tampil, tapi belakangan karena didorong terus juga ya dapat ada motivasi tersendiri dapat Ma'arif Award itu, biar lebih ya konten kebaikan itu lebih menyebar di media sosial gitu. Itu sih Mbak Zahra. Jadi dari 2015 sampai sekarang ya alhamdulillah masih terus 7 tahun berarti ya. Berjalan alhamdulillah 7 tahun bersama. Awal mula tertarik untuk dakwah di media digital gitu. Awal mulanya. Ya, karena banyak, kita kan namanya bincangsyariah.com. Nah, banyak juga website-website yang sudah duluan yang basisnya juga syariah atau hukum Islam fikih.
Cuman kadang kita lihat juga perspektifnya itu apa namanya tidak relevan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan gitu ya. Kayak misalnya secara tekstual gitu fikih dipahami seperti itu, perempuan tuh nggak boleh kemana-mana gitu kan, di rumah aja. Itu kan fikih secara tekstual yang diproduksi dalam ruang dan konteks yang masa lalu, bukan kita nggak menghormati teks itu, tapi ya di Indonesia kan kita bisa kontekstualisasikan begitu. Nah dari situ kita bikin Bincang Syariah, dan alhamdulillah 2018 itu trafficnya melesat. Ya traffic ini bukan semata-mata ingin banyakan follower, bukan, tapi agar sebaran pembaca kita lebih luas gitu. Ya alhamdulillah pembaca kita bukan hanya di Indonesia aja, ada di Malaysia, Amerika, Singapura, Bangladesh, Brunei gitu ya, yang masih Asia Tenggara gitu. Itu ya Mbak Zahra. Jadi karena melihat oh ya nih belum ada nih yang basisnya hukum Islam atau fikih. Udah ada waktu itu NU online gitu kan, tapi nggak ada temennya. Nah, kita nemenin gitu. Jadi kalau NU online itu kan organisasi gitu kan. Ormas. Nah, ormas. Kalau ini yang di luar ormas itu belum ada gitu. Akhirnya kita teman-teman tergerak untuk membuat bincangsyariah.com gitu. Selama 7 tahun berproses itu Pak Ustadz, dari 2015 ya sampai 2002 ini, tantangannya apa sih untuk mengelola media keislaman terutama di Indonesia ya, karena kan kita beragam ya, masyarakatnya beragam, dan meskipun jadi itu kan Bincang Syariah jadi media alternatif lah ya, media alternatif. Apa sih tantangannya mengelola media dan bisa sebarannya bisa sebegitu luas sampai ke luar negeri? Ya, awal-awal ya memang kita sumber dayanya terbatas gitu ya, Mbak Zahra, dan kita belajar secara otodidak itu sudah pasti, biar untuk mengikuti tren algoritma dan lain sebagainya, SEO dan lain sebagainya. Nah itu kita harus belajar sendiri gitu kan. Kalaupun ada kursus-kursus gitu ya kita ikutin ya bertahap. Nah itu sudah terlewati dan sudah berhasil pada waktu sebelum 2018 itu media-media mainstream belum ikut membuat konten keislaman gitu. Makanya trafficnya itu sehari itu bisa sampai ratusan ribu gitu. Tapi setelah 2018 karena media-media mainstream juga ikut membuat konten dan kita nggak bisa melarang, ya kan, maksudnya membuat konten keislaman gitu, ya akhirnya trafficnya kan berbagi, ya nggak masalah. Cuman ada beberapa media juga kan penyakitnya di zaman keterbukaan saat ini, ya orang asal ngambil konten, nggak di backlink, nggak izin, nggak apa gitu. Itu tantangan kedua. Kemudian ya ketiga itu konsistensi gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan konsisten gitu ya di Bincang Syariah, baik di websitenya maupun di YouTube-nya. Ya Mbak Zahra gitu. Kalau media sosial Bincang Syariah itu ada apa aja ya? Ada Instagram pasti, Facebook. Yang pertama sih Facebook waktu itu, terus Instagram, terus ada Twitter sama YouTube gitu. Yang lain sih masih. Kalau tema masih secara umum keislaman gitu ya, hukum Islam. Iya, yang paling ini fikih gitu ya. Fikih selain fikih juga ya tentang Islam kebangsaan, terusnya toleransi. Terusnya isu-isu yang membahas tentang gender gitu, sama lah kayak mubadalah gitu. Kalau ini kalau saya menyikapi hoax, ujaran kebencian kan
dari mulai saya melihat sih sejak pilkada itu ya, pilkada DKI Jakarta, DKI, ya. akumulasi adanya hate speech dan ujaran kebencian di media sosial, yang penyalahgunaan akun-akun media sosial sampai ada istilahnya buzzer dan lain sebagainya gitu. Apa sih yang bisa kita sebagai pengguna aktif ya di media sosial, semacam tips atau apa yang harus dilakukan nih oleh pembaca atau penikmat media sosial gitu? Iya, kalau saya baca di media sosial gitu ada info apapun gitu, ya yang saya ingat tuh man kana yu'minu billahi khairan fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, tapi kan karena konteksnya media sosial gitu kan, ya ini nih kalaupun seandainya pun bagus, kalau di share ini bagus nggak gitu, kita mikirnya gitu. Apalagi kalau konten itu jelas-jelas mengandung ujaran kebencian dan provokasi gitu kan. Apalagi sesama agama aja nggak boleh gitu kan, apalagi antar beda agama begitu, yang bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian kedua, kalau di konten media sosial itu sudah mengajarkan kebencian, ujaran-ujaran kebencian, sekalipun itu datangnya dari tokoh agama, ya sebaiknya nggak usah disebarkan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga kan kita juga bisa verifikasi gitu. Verifikasi sekalipun misalnya namanya nama tokoh tertentu yang dikagumi, tapi kalau ternyata kita verifikasi itu bukan yang bersangkutan gitu, misalnya Buya Husein gitu, di medsos ada nama Buya Husein, padahal itu Buya Husein nggak pernah bikin seperti itu. Nah, itu kan perlu kita klarifikasi. Ya, dalam hal ini mungkin kita bisa menerapkan ilmu hadis ya ketika ingin memverifikasi suatu berita gitu. Kalaupun beritanya secara informasi itu benar, nah apakah ini benar dari orang yang bersangkutan yang menulis gitu. Gitu-gitu sih, Mbak. Jadi harus benar-benar puasa nge-share gitu. Jadi jangan maksudnya kadang kan kalau misalnya ini seideologi sama kita, ya mau isinya apa kita share aja. Wah, ini nggak seideologi, ini salah. Jadi fanatisme buta gitu ya. Iya, kita apalagi terlalu mengidolakan. Iya, apalagi di media sosial kan. Ya udah kayak gitu. Pokoknya kalau ini idola kita ya kita. Nah, ini relate juga dengan buku baru Ustadz Ahong ini, teman-teman. Ustadz Ahong ini baru menerbitkan buku dengan judul Islam Kafah ya. Iya, bukan ajaran yang penuh amarah. Bukan ajaran yang penuh amarah. Sebenarnya relate ya dengan kondisi kita yang hari ini mudah sekali terprovokasi, terpolarisasi oleh banyak kepentingan. Kita tidak tahu siapa salah, siapa yang benar. Tiba-tiba kita terjebak dalam akumulasi konflik yang kita jadi ikut-ikutan latah gitu, ikut-ikutan menghakimi orang lain, menghakimi sesuatu persoalan yang sebenarnya kita juga tidak tahu asal muasal peristiwa itu terjadi. Tapi Ustadz Ahong melalui bukunya itu memberi pencerahan lah ya pada kita pembaca. Mungkin bisa sedikit cerita Pak Ustadz ini buku itu cerita tentang apa? Spoiler lah ya, sekedar promo. Iya, pertama begini. Jadi saya teringat juga diantaranya misalnya ada ceramah Gus Baha yang ngutip cerita tentang sahabat Nabi namanya Nuaiman. Sahabat Nabi Nuaiman itu kalau diriwayatkan di Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Nuaiman tukang mabuk sampai mabuknya sampai 50-an kali gitu. Satu hari itu. Nggak disebutin sih berapa. Iya, 50 kali. Sampai dihukum gitu ya. Mabuk dihukum, mabuk lagi, mabuk dihukum, mabuk lagi gitu kan. Ya terus aja udah namanya udah kebiasaan gitu. Terus sampai ya namanya sahabat lain
untungnya masih ada Nabi waktu itu kan. Sahabat lain kesel dong gitu karena udah diingetin masih mabuk lagi. Diingetin masih mabuk lagi. Sahabat lain ini ya sumpah serapah gitu, sumpah serapah mendoakan buruk si Nuaiman ini. Semoga Allah melaknatmu gitu kan. Nah, Nabi dengar itu ya Nabi negur yang melaknat Nuaiman itu. Ya jangan kayak gitu, kalau kayak gitu artinya kamu itu membantu setan untuk menjerumuskannya gitu. Padahal Nuaiman ini adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Nah artinya gitu. Kalau ulama-ulama kita gitu kan dewasa ya Mbak Zara gitu. Ketika ada seseorang melenceng atau ya nggak sesuai gitu ya kesehariannya dengan syariat, nggak ujuk-ujuk langsung divonis, langsung dihakimi gitu kan. Dilihat dulu, didekati, bukan malah dijauhin gitu, didekati. Nah, jadi cerita-cerita yang model begitu gitu ya, itu juga sudah saya tuliskan, itu menginspirasi saya menulis buku itu. Islam Kafah itu diterbitkan oleh Bentang Pustaka di bawah Mizan. Nah itu jadi isinya model-model begitulah. Terus kemudian yang kedua itu yang saya pahami dari kiai-kiai yang mengajarkan kita semua itu ya ketika misalnya ada fatwa tertentu gitu ya, yang kayak misalnya musik haram, wayang terakhir tuh. Iya, terus yang misalnya bunga bang haram. Ya memang sebagian kiai-kiai kita juga kan berpandangan demikian. Cuman untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mengajak orang lain yang bisa jadi itu nggak relevan untuk kehidupannya gitu. Berarti keras untuk diri sendiri, iya, kepada orang lain. Tapi kalau yang di luar kebalikannya kan, semuanya diharam-haramin orang ini. Tapi buat ke diri sendiri longgar gitu. Nah itu juga yasiru wala tu'asiru, itu kan pesan Nabi kayak gitu. Ya permudah jangan persulit. Jadi itulah di antara kisi-kisi isi buku itu. Islam Kafah gitu. Itu menarik loh buku itu. Iya, jangan lupa ya dibaca. Bacanya kayak gimana terserah. Teman-teman yang tertarik mungkin bisa juga review buku itu jadi bentuk artikel populer, bisa dikirim loh ke Mubadalah ID, nanti kita pasti akan mempublikasikannya. Sekian obrolan kita singkat dan padat, daging semua ini isinya dengan Ustadz Ahong yang kebetulan berkunjung ke studio Mubadalah ID. Senang sekali Pak Ustadz Ahong bisa belajar banyak karena kami juga di Mubadalah ID sama berproses ya di media untuk berdakwah melalui media sosial. Bersama-sama Bincang Syariah kita akan kolaborasi. Insyaallah. Seperti apa kolaborasinya kita tunggu saja konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten kami. Sekali lagi jika konten ini baik silahkan sebarkan seluas-luasnya. Jika ini menarik dan ingin menontonnya nanti bisa kalian simpan. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube Mubadalah ID, juga Bincang Syariah. Ada YouTube-nya juga. Sekian dari saya Zahra Amin dari redaksi Mubadalah ID. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.